Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Eits, jangan bete dulu. Matematika di sini menyenangkan. Baik, anak-anakku hebat semuanya. Kita mulai ya. Tonton dan simak terus sampai habis. Oke. Baik, kita mulai dengan materi operasi hitung bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah semua bilangan real atau nyata, termasuk bilangan bulat positif, bilangan caca, dan bilangan bulat negatif. Coba, sekarang kita lihat pada garis bilangan biar kalian lebih paham lagi. Nah, ini namanya garis bilangan ya, Nak ya. Ini namanya adalah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini pasti ada anak panahnya di ujung. Ini maksudnya bahwa angka yang ada di akhir ini bisa diteruskan sampai dengan yang membuat. Misalnya dia butuh sampai 10, digambarkan sampai 10 angkanya. Misalkan dia sampai 20, sampai 100, sampai 1 juta, itu pun bisa diteruskan. Gitu ya. Ini, jadi sampai dengan seterusnya. Ini bisa diteruskan garis bilangan. Begitu juga yang di ujung kiri. Ini menandakan bahwasanya bilangan yang ada di paling kiri ini bisa diteruskan sampai maunya yang membuat itu berapa. Itu ya maksudnya. Nah, baik. Sekarang ini adalah 0 diletakkan di tengah. Jadi biar agar posisi seimbang saja, 0 diletakkan di tengah. Apa harus di tengah ya? Enggak, nanti terserah garis bilangannya. Di sini jika dimulai dari 0 dinamakan bilangan caca. 0 ke kanan adalah bilangan caca. Dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya adalah anggota bilangan caca. Kemudian sebelah kanan di sini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dinamakan bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1. Kemudian dimulai dari negatif 1 ke kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Baik, pelan-pelan ya. Dan yang harus kalian mengerti bahwasannya pada garis bilangan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nah, pada angka yang pada garis bilangan contoh garis bilangan ini yang kalian lihat, paling kanan adalah 5. Berarti yang terlihat pada garis bilangan di contoh ini, yang paling angka terbesar adalah 5. 5 apakah lebih besar dari 2? Jelas. 5 apakah lebih besar dari 0? Pasti. 5 apakah lebih besar dari negatif 4? Iya. Jadi yang terlihat di sini yang paling besar angka adalah 5. Kemudian yang angka pada yang terletak sebelah paling kiri di sini adalah angka yang terkecil. Kebetulan pada garis bilangan ini yang sebelah kiri adalah negatif 5. Maka negatif 5 ini adalah angka yang paling kecil daripada yang lain. Negatif 5 dengan negatif 3 besar mana? Besar negatif 3 karena negatif 5 lebih kecil. Negatif 5 dan 0 mana yang lebih kecil? Negatif 5 yang lebih kecil. 0 lebih besar.
Negatif 5 dengan 5, besar mana? Besar 5, karena negatif 5 yang paling kecil. Paham ya dari sini? Jadi semakin ke kiri dia semakin kecil. Jadi kalau negatif dia semakin besar, itu malah hasilnya dia jatuhnya dia lebih kecil, paling kecil, gitu ya. Sebelah kiri ini adalah yang paling kecil dan sebelah kanan yang paling besar. Baik. Sekarang pengurangan bilangan bulat. Nah, Ibu ada contoh. Ini adalah pengurangan bilangan bulat. 5 dikurangi 3. Mudah ya. Mudah. Tapi bagaimana jika dimasukkan dalam garis bilangan? Oke. Ini garis bilangannya nih. Oke. Tetap ya, anak panah harus lurus. Syaratnya ini juga sama. Cara membuat garis bilangan yang baik. Kemudian kita mulai dari 0. Melangkah di awal itu kita mulai dari 0. Ya. Jadi sama kayak slogannya di SPBU itu ya. Kita mulai dari 0 ya Pak. Kita mulai dari 0 ya Bu. Gitu ya. Nah, ini garis bilangan juga begitu. Kita mulai dari 0 ya Nak. Baik. Di sini permintaannya 5 dan 5 ini adalah positif. Positif ke kanan, negatif ke kiri. Maka kita ke kanan nih jalannya. Dari 0 kita ke kanan. Berapa langkah? 5 langkah. Jadinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai dengan di sini. Nah, setelah itu ada negatif 3 atau dikurang 3. Ingat, kalau pengurangan tadi berarti ke kiri. Atau kebalikannya. Kalau tadi ke kanan, sekarang kebalikannya ke kiri. Karena ada kurang, maka kebalikannya. Sebanyak berapa langkah? 3 langkah. 3 langkah itu apa kita mulai dari 0? No, 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 no. Kita mulai dari, kita teruskan dari angka 5 ini. 1, 2, 3. Ini 5 tadi ya. Nah, ini 3 jadinya. Nah, negatif 3 karena kebalikannya dari yang positif tadi berarti ini negatif 3. Lalu hasilnya di mana? Hasilnya baru kita cari lagi mulai dari 0 sampai dengan kita sampai di mana tadi yang terakhir? Terakhir kan ini ya, kita sampainya 2. Berarti inilah hasilnya. Mulai dari 0 dan tujuan akhir kalian tadi di mana? Kita berarti plus 2. Karena kan ke kanan ya ini ya. 0 ke kanan. 1 plus 2 kita tuliskan di sini. Jadi, nah ini 1 ke kanan ya. 2 ke kanan. Jadi ini hasilnya plus 2. Mudah kan? Sebenarnya mudah. Baik. Bagaimana kalau di penjumlahan bilangan bulat? Tadi pengurangan, sekarang penjumlahan. Penjumlahan juga sama, tapi ini ada negatifnya Bu. Nah, kita masuk di bilangan dulu. Ini garis bilangannya. Kita mulai dari 0. Di sini negatif, berarti kita mengarah ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Negatif 2. Kemudian karena ini plus, berarti kita kebalikannya ke kanan. Sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai dengan di sini kita. Plus 5. Jadi sekarang hasilnya adalah dari 0 sampai dengan hasil akhir tadi, tujuan akhir tadi 3. Nah, di sini. Karena ini ke kanan, berarti positif 3. Coba kita hitung. Kita tulis dulu ya hasilnya 3. Coba sih kita hitung 1. Ke kanan kan? 2,
3. Jadi hasilnya positif 3. Mudah bukan? Baik. Sekarang bagaimana jika ada pengurangan dengan negatif? Contoh, 2 dikurangi negatif 3. Sudah kurang lagi. Ya kan begitu. Masuk kita ke garis bilangan. Kita coba. Kita mulai dari 0 ya Pak. Nah, di sini 0-nya. 2 berarti positif. Kita ke arah kanan ya. Sebanyak 2, 1, 2. Positif 2. Tertulis 2. Oke ya dari sini. Nah, kemudian negatif. Berarti kita ke kiri nih nanti. Oke, kita nanti habis ini ke kiri. Negatif lagi. Berarti kita balik lagi ke kanan. Berarti diteruskan. Sebanyak berapa? 3. Nah, jadi begini. 1, 2, 3. Jadi ini jadi negatif 3 dikurangi negatif 3 itu menjadi positif. Karena apa? Kan ini kan diteruskan. Tapi kalau membaca dari gambar dari angka, jadi tadi kan positif ke kanan, kemudian negatif kan harusnya ke kiri. Ketemu negatif lagi, balik lagi dia ke kanan. Nah, jadi posisinya kita tinggal meneruskan ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Inilah sama dengan, makanya negatif ketemu negatif jadinya juga jadi positif. Itu dari situ. Nah, itu ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya dari 0 sampai ke yang terakhir tadi di sini 5. Nah, di sini ya. Ke kanan kan berarti positif 5. Kita masukkan di sini. Coba kita hitung jika tidak percaya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Itu pengurangan dengan negatif. Jadi diingat jika ada kurang bertemu dengan negatif, dia hasilnya positif. Karena tadi begini tadi ini penjelasannya. Itu ya. Jika masih kurang atau bingung bisa bertanya di kolom komentar. Atau kalian bisa mereview kembali atau mengulang kembali video ini. Baik, kemudian bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Oke, perkalian dengan pembagian bilangan bulat di sini hanya ada 2 ketentuan. Jadi tidak usah bingung. Perkalian dan pembagian ini sama ketentuannya. Hasil perkalian atau pembagian 2 bilangan berbeda tanda adalah bilangan negatif. Kalau ada perkalian atau ada pembagian yang tandanya beda, satu positif, satu negatif, berarti hasilnya negatif. Tetapi kalau ada perkalian atau pembagian yang tanda bilangannya sama, maka hasilnya positif. Kalau tidak bingung, kita masuk di contoh. Kalau di perkalian ya. Nih, 4 kali 2 sama dengan 8. Tandanya sama kan, positif dan positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Yang sama tandanya, maka dia positif. Ini sama, positif dan positif. Ini negatif dengan negatif, maka positif. Tetapi kalau tandanya berbeda, ini positif, ini negatif, maka hasilnya juga negatif. Begitu pula jika di depan negatif, yang ini belakang positif, maka hasilnya negatif. Mudah kan? Bagaimana bila dalam pembagian? Sama saja. Positif dibagi positif, positif. Karena tandanya sama-sama positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Karena tandanya sama-sama negatif. Yang tandanya sama, hasilnya positif. Yang tandanya berbeda, ini positif, ini negatif.
hasilnya negatif karena tandanya berbeda. Begitu pula yang ini, tandanya berbeda, hasilnya pun negatif. Mudah bukan? Sekarang kita masuk pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 nih. Apa saja sih? Yang pertama sifat komutatif. Kemudian asosiatif dan distributif. Baik, kita jelaskan satu-satu ya nak, pelan-pelan. Kita ke sifat komutatif atau pertukaran. Tukar-tukar nih, tukar. Tukar-tukar apa yang ditukar? Nah, kalau dalam penjumlahan ini ya, A ditambah B, ini semisal angka. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ditukar. Ditukar tempat, tidak apa-apa. Atau A dikali B, ini kalau komutatif pada perkalian. A dikali B itu bisa juga sama dengan B dikali A. Ini contohnya nih, 5 tambah 4. Kalian tidak suka, kalian mau menghitung dari 4 tambah 5, boleh. 5 tambah 4 juga 9, 4 ditambah 5 juga 9. Begitu pula pada perkalian. 5 dikali 2 sama juga dengan 2 dikali 5, hasilnya 10. Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini asosiatif pada penjumlahan. Semisal ini angka A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kurungnya ini di dalam satu kurung A dan B. Ini yang dalam satu kurung B tambah C. Sama saja. Contohnya nih. 5 tambah 2 tambah 3. 5 tambah 2 dalam kurung tambah 3. 5 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Ini sama. Kalau ini Ibu tambahkan dulu 5 tambah 2 7 ditambah 3. Ini 5 masuk sini. 2 ditambah 3 ada 5. 10. Ini hasilnya 10. Ini juga hasilnya 10. Sama saja. Jadi ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini A kelompok dengan B, tapi di sini B kelompok dengan C. Jadi sama. Itu ya, kalau pada penjumlahan, asosiatif penjumlahan. Bagaimana dengan asosiatif pada perkalian? Sama. Di sini A dikalikan dengan B kelompoknya dan baru dikalikan C. Tapi ternyata sama. A ini di sini B dikelompokkan dengan C dikalikan dulu juga boleh. Contoh. Ini ya, 5 kali 2 kali 3 sama dengan 5 kali 2 dalam kurung 2 kali 3. Kurung tutup. 5 kali 2 ini Ibu kerjakan dulu hasilnya 10. Baru Ibu kalikan 3. 10 kali 3, 30. Ternyata sama loh. Ini 5 ya masuk. 2 kali 3 berapa? 6. 5 kali 6, 30. Sama. Inilah yang dinamakan asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Sama ya? Baik. Sekarang kita pada sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini adalah sifat distributif atau penyebaran pada terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C.
Kalau tadi kan sama ya, kalau di sini berbeda, ini perkalian. Perkalian dalam kurung B ditambah C. Nah, sama dengan A kali B ditambah, karena di sini ditambah, maka ini juga ditambah. Tambah apa? A kali C. Seperti ini. Bagaimana kalau dalam pengurangan? Sama. A kali B dikurang, karena di sini dikurang terhadap pengurangan, maka ini juga pengurangan. Dikurangi A kali C. Jadi ini adalah sifat distributif pada penjumlahan atau distributif terhadap penjumlahan. Maka di sini juga jumlah plus. Dan ini adalah sifat distributif atau penyebaran terhadap pengurangan. Habis kurang, maka ini juga kurang. Ini dikalikan. Mudah bukan anak-anakku semuanya?